Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model matematika program linier. Model matematika adalah suatu cara untuk menerjemahkan masalah ke dalam bahasa matematika. Dan model matematika untuk program linier itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi objektif atau tujuan dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi kendala. Jadi kendala dari masalah tersebut itu apa? Kita coba ya menerjemahkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita baca dulu soalnya. Suatu toko roti membuat dua jenis roti si coklat dan roti si keju. Untuk satu roti si coklat membutuhkan 6 gram terigu dan 5 gram mentega. Sedangkan untuk membuat satu roti si keju memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Keuntungan roti si coklat 550 per buah dan roti si keju 400 per buah. Dan bahan yang tersedia adalah 2400 gram terigu dan 2500 gram mentega. Nah, dari soal ini kita bagi mana yang menjadi kendala, mana yang menjadi tujuannya. Biasanya yang menjadi kendala adalah sesuatu yang terbatas nilainya atau yang terbatas nilainya. Di sini yang terbatas adalah terigu dan mentega, bahan yang tersedia ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari sini adalah untuk mencari keuntungan yang maksimal. Bagaimana cara mencari keuntungan maksimalnya? Berarti kita harus menentukan berapa banyaknya roti si coklat, kita misalkan dengan X, dan berapa banyaknya roti si keju kita misalkan dengan Y. Kalau dibuat tabelnya seperti ini ya. Roti si coklat banyaknya adalah X misalkan ya. Kemudian roti si keju misalkan banyaknya adalah Y. Satu roti si coklat itu komposisinya 6 gram terigu, 5 gram mentega, dan keuntungannya adalah 550. Satu roti si keju komposisinya 4 gram terigu dan 5 gram mentega, dan keuntungannya adalah 400 per buah ya. Di sini terigu tadi yang tersedia adalah 2400 gram. Berarti yang dipakai harus kurang dari sama dengan 2400 gram. Sedangkan mentega, bahan yang tersedia adalah 2500 gram. Berarti yang harus dipakai itu adalah kurang dari sama dengan 2500 gram. Maksimalnya ya, gitu. Nggak boleh lebih. Nah, kalau sudah dapat tabel seperti ini, kita akan lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Tadi saat ini 6 gram terigu dan 5 gram mentega, kemudian 550 itu untuk satu roti isi coklat. Misalkan yang akan kita buat adalah X banyaknya. Berarti untuk keuntungannya, seandainya yang dibuat adalah X, berarti keuntungan total semuanya adalah 550 dikali X. Jadi keuntungan fungsi objektif ya atau tujuannya. Di sini kita tulis 550 kali X. Sedangkan di sini roti si keju satunya adalah 400. Untungnya satu buah. Berarti kalau kita memproduksi Y menjadi 400 Y. Berarti 400 kali Y, 400 Y. Nah, ini kan yang terbatas ini adalah kendala ya. Menjadi fungsi kendala. Fungsi kendalanya untuk satu roti si coklat 6 gram, berarti 6 kali X, 6X. Kemudian satu roti si keju butuhkan terigunya 4 gram, berarti 4 kali Y menjadi 4Y. Itu harus kurang dari sama dengan 2400 totalnya ya. Kalau disederhanakan bisa dibagi 2 semuanya ya. Di 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 1200. Kemudian yang mentega berarti 5 kali X menjadi 5X tambah 5Y kurang dari sama dengan 2500. Atau kita sederhanakan semuanya bagi 5 menjadi X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Nah, untuk jumlah itu nggak mungkin negatif ya. Berarti di sini juga X-nya harus positif atau lebih besar dari 0. Begitu pula Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini fungsi model matematikanya. Nah, kita biar lebih paham lagi, saya kasih contoh yang kedua.
Nah, seorang peternak menginginkan ternaknya mendapatkan makanan yang mengandung paling sedikit 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin tiap hari. Sedangkan untuk satu takaran jagung itu memberikan 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin. Sedangkan satu takaran padi-padian memberikan 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Peternak itu akan mencampur bahan makanan tersebut agar mendapatkan biaya yang semurah-murahnya. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Berarti di sini kita seperti tadi lagi kategorikan menjadi dua. Yang menjadi kendala apa? Lihat yang terbatas. Nah, di sini paling sedikit berarti ini batasan ya. Batasan minimalnya 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin. Berarti hewan ternak tersebut harus mendapatkan minimal seperti ini ya. Nah, di sini kendalanya. Makanan ternak yang mengandung paling sedikit 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin. Tujuannya apa? Nah, kelihatan di sini ya, agar mendapatkan biaya yang semurah-murahnya tujuannya. Nah, berarti untuk mendapatkan biaya yang semurah-murahnya, petani tersebut harus membeli berapa banyak jagung, berapa banyak padi-padian. Tuh, takarannya. Ya, kalau dibuat tabelnya seperti ini lagi ya. Banyaknya takaran jagung kita misalkan dengan X, banyak takaran padi adalah dengan Y. Karena ini kita belum tahu jumlahnya berapa. Untuk satu jagung itu 2 gram zat besi, 5 gram vitamin. Kemudian padi-padian 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Tadi kan minimalnya ya, berarti minimalnya 24 gram. Otomatis harus lebih besar sama dengan 24 gram. Ini minimalnya. Kemudian minimalnya 8 gram paling sedikit, berarti harus lebih besar sama dengan 8 gram. Nah, di sini karena di sini tidak diketahui berapa harga jagung, berapa harga padi, berarti kita nggak bisa menerka ya biaya semurahnya berapa. Kita memodelkan kendalanya saja ya. Nah, di sini yang dimodelkan adalah kendalanya saja. Seperti tadi lagi, satu jagung itu 2 gram zat besi dan 5 gram vitamin. Padi-padian 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Berarti kita fokuskan sini satu kolom dulu. Untuk zat besi berarti 2 kali X ditambah 2 kali Y harus lebih besar sama dengan 24. Atau disederhanakan bagi 2 semuanya. Jadi X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Kemudian untuk vitamin berarti 5 kali X 5X ditambah Y lebih besar sama dengan 8. Ini udah sederhana ya. Kemudian di sini banyaknya tidak mungkin negatif, jadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dah beres. Masuk contoh ketiga. Dibaca dulu soalnya. Pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang. Dan harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan pisang adalah 1.600. Kemudian tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, lihat lagi yang menjadi kendala apa. Di sini yang menjadi kendala yang terbatas adalah modalnya. Modalnya hanya memiliki 1 juta. Kemudian batas maksimal modalnya adalah 1 juta ya. Kemudian tempatnya hanya bisa menampung, berarti maksimal hanya bisa menampung 400 kg buah. Berarti di sini ada 2 kendala ya. Kemudian jadi tujuannya apa? Oh, tujuannya juga nggak ada di sini ya. Tapi di sini agar sesuai dengan modal, kemudian sesuai dengan daya tampungnya, kita harus bisa menentukan berapa banyaknya kilogram apel yang akan dibeli oleh pedagang tersebut dan berapa banyaknya kilogram pisang yang akan dibeli oleh pedagang tersebut. Nah, tabelnya ya. Misalkan banyaknya kilogram apel itu adalah X, banyak kilogram pisang adalah
Y. Kemudian harga belinya tadi 4.000 untuk 1 kg apel. Kemudian 1.600 untuk 1 kg pisang. Nah, yang terbatas di sini daya tampungnya 400 kg. Berarti daya tampung itu kan banyaknya ya. Berarti berhubungan sama ini. Jadi kemudian harga belinya berhubungan sama modal. Berarti harus kurang dari sama dengan 1 juta. Daya tampungnya kurang dari sama dengan 400 kg. Kalau kita ubah menjadi modal matematika seperti ini ya. Jadi ini kita lihat ini aja. Berarti banyaknya kilogram apel ditambah banyaknya kilogram pisang harus kurang dari sama dengan 400 kg. Kemudian harga belinya 1 apel 4.000, berarti 4.000 kali X menjadi 4.000 X. 1 kg pisang 1.600, berarti 1.600 dikali Y total semuanya kurang dari sama dengan 1 juta. Atau disederhanakan menjadi ini dibagi 800 ya. 4.000 bagi 800 5X, 1.600 bagi 800 2Y. Kemudian 1 juta dibagi 800 itu adalah 1.250. Udah selesai. Nah, ini tetap syaratnya ya. Banyaknya nggak mungkin negatif. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, contoh keempat, contoh terakhir. Seorang praktikan membutuhkan 2 jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 mil bahan 1 dan 20 mil bahan 2. Sedangkan larutan B mengandung 15 mil bahan 1 dan 30 mil bahan 2. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung paling sedikit 40 mil bahan 1 dan 75 mil bahan 2. Harga tiap mili adalah untuk larutan A 5.000 dan tiap mili larutan B adalah 8.000. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Lihat lagi kendalanya, berarti kendalanya adalah sesuatu yang terbatas. Yang terbatas di sini adalah paling sedikit nih, ada clue-nya. Untuk membuat larutan C paling sedikit 40 mili bahan 1 dan 75 mili bahan 2. Ini ya. Kemudian tujuannya apa gitu. Kalau berhubungan sama harga, berarti tujuannya adalah biaya yang minimal, biaya yang seminimal mungkin. Nah, untuk mendapatkan biaya yang seminimal mungkin ini, berarti kita harus tahu berapa banyak larutan A yang akan dibeli dan berapa banyak larutan B. Nah, ini tabelnya ya. Untuk larutan A misalkan X, larutan B adalah Y. Satu larutan A itu adalah 10 mil bahan 1, 20 mil bahan 2 dan harga belinya 5.000. Untuk larutan B 15 mil bahan 1, 30 mil bahan 2 dan harga belinya adalah 8.000. Bahan 1 itu paling sedikit 40 mili, jadi harus lebih besar sama dengan 40 mili. Kemudian untuk bahan 2 paling sedikit adalah 75 mili, berarti harus lebih besar sama dengan 75 mili. Nah, kita tinggal mengubahnya ya. Berarti fungsi tujuannya di sini harga beli ya, berarti 5.000 X tambah 8.000 Y. Untuk bahan 1, fungsi kendala, berarti 10X tambah 15Y harus lebih besar sama dengan 40. Atau disederhanakan, ini dibagi 5 ya. 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 8. Kemudian yang ini bahan 2, berarti 20X tambah 30Y harus lebih besar sama dengan 75. Ini kita bagi dengan 5 lagi, jadi 4X tambah 6Y. Ini maaf ya, terbalik. Harus lebih besar sama dengan 15. X harus lebih besar dari sama dengan 0 dan Y harus lebih besar sama dengan 0 ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya untuk
model matematika dari program ini ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.